Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan di English Premier League. Ada dua pertandingan yang akan saya review. Yang pertama antara Liverpool versus Fulham yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 1-0. Dan yang kedua antara Manchester City versus West Ham yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 3-0. Dan ada satu pertandingan yang akan saya preview antara Brighton and Hove Albion versus Manchester United yang akan dimainkan dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di SCTV. Dan kebetulan saya juga yang akan siaran pertandingan ini teman-teman. Jadi saya harap teman-teman nanti mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari nanti akan gabung dan nonton SCTV. Karena saya juga akan memberikan analisa saya ketika live nanti sebelum dimulainya kick off. Pertama-tama, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Liverpool versus Fulham yang kita tahu adalah pertandingan yang sangat amat penting bagi Liverpool. Karena targetnya dari Liverpool adalah untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan berada di zona 4 besar agar bisa bermain di Champions League musim depan. Artinya, semua sisa pertandingan dari Liverpool musim ini wajib mereka menangkan. Mulai dari pertandingan dini hari tadi. Sambil mereka berharap antara Newcastle atau juga Manchester United akan kehilangan banyak poin supaya Liverpool bisa mengambil alih posisi dari salah satu klub tersebut. Untuk pertandingan ini teman-teman yang saya cermati bahwa Jurgen Klopp melakukan sebuah keputusan yang brilian. Nah, saya perlu melihat line up dulu ya. Karena kalau yang saya lihat nih teman-teman, formasi dari Liverpool di pertandingan ini adalah 3-4-3. Jadi kalau menurut hemat saya, Jurgen Klopp menempatkan Trent Alexander-Arnold di lini tengah sebagai gelandang serang. Nah ini menarik, kenapa ditaruh di tengah? Karena Trent ini dalam beberapa pertandingan terakhir nih aktif banget mendukung serangan, kemudian juga bisa memberikan banyak umpan kunci, serta bisa memberikan assist, bahkan juga punya peluang untuk mencetak gol. Jadi tentu keputusan dari Jurgen Klopp ini tidak salah. Apalagi lawan mereka Fulham kita tahu sekarang formnya kan lagi anjlok. Jadi ya dia menaruh Trent Alexander-Arnold untuk mencoba apakah dia bisa bermain atau tidak di posisi tersebut. Dan kalau saya lihat dia bermain sangat baik. Maka itu kita bisa melihat bahwa Liverpool bermain secara kreatif di pertandingan ini. Memang lawan mereka bukanlah tim yang kuat. Apalagi sekarang kan Fulham dalam beberapa pertandingan terakhir tidak diperkuat oleh Mitrovic ya. Jadi formasinya 3-4-3. Di belakang ini ada Konate, Van Dijk dan juga Tsimikas. Ini agak beresiko juga. Tapi ya karena lawannya Fulham bermain di kandang sendiri. Ya Klopp jadi berani lah ya melakukan perubahan ini. Dan di tengah selain ada Trent, ada Henderson, ada Fabinho, ada juga Curtis Jones. Di depan ini yang menarik, yang dipilih kali ini adalah Salah, Nunes, dan juga Diaz. So, from Fulham, ini yang menarik nih. Ada mantan pemain Arsenal Willian, ada mantan pemain Arsenal Bernd Leno, ada mantan pemain Arsenal Cedric Soares. Tapi, saya melihat Fulham bermain terlalu defensif. Bermain terlalu defensif di Anfield itu sama saja mencari masalah. Seperti yang dilakukan oleh Arsenal ketika mereka sudah unggul dengan skor 0-2, kemudian mereka bermain defensif, akhirnya Liverpool bisa mencari jalan untuk mencetak gol. Dan memang Fulham lebih banyak mengandalkan direct passes. Ya, karena Liverpool kan ini cukup kuat ya di tengah ya. Adanya Fabinho, Henderson, plus ada Curtis Jones. Kalau Trent ini kan lebih fleksibel ya pergerakannya ya. Walaupun Trent ini bermain di tengah, beberapa kali saya melihat dia coba juga loh. Untuk membantu lini pertahanan. Jadi bisa juga nih, kalau menyerang formasi dari Liverpool itu 3-4-3. Tapi kalau bertahan, nah Trent itu harus kembali ke posisi dia. Posisi natural dia di sektor fullback sebelah kanan. So from the flow of the game ya Liverpool gaspol, Liverpool ingin menang dan Liverpool ingin mencetak gol secepat mungkin. Tapi masalahnya para pemain mereka banyak sekali miss chances. Memang si Liverpool mendominasi jalannya pertandingan dan mereka bisa menciptakan belasan peluang secara keseluruhan. Tapi gak banyak peluang mereka itu yang berbahaya. Lebih banyak tuh peluang-peluang yang didapat oleh para pemain mereka tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Ini sangat disayangkan dan ini bisa berbahaya nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan ketika Liverpool beberapa kali menyerang, tampaknya ini para pemain Fulham semakin panik. Dan para pemain Fulham sebetulnya coba untuk mengontrol ritme permainan. Mereka coba untuk lebih lama menguasai bola. Tapi agak berat sih kalau Liverpool, apalagi main di Anfield. Pressing mereka memang luar biasa. Sehingga akhirnya ada pemain dari Fulham yang melakukan kesalahan. Kalau nggak salah namanya Diop ya. Yang dia salah kontrol, kemudian Nunes masuk, Nunes di foul. Dan Salah bisa mencetak gol dari penalti. Dan kali ini dia kembali memilih shooting ke tengah, luar biasa. Setelah unggul dengan skor 1-0, Liverpool tidak mengendurkan serangan mereka. Mereka masih bermain dengan variasi serangan, jadi gak selalu memberikan bola langsung ke lini depan.
Tapi ada Tsimikas yang bisa maju, ada Trent yang bisa maju, ada Henderson beberapa kali memberikan true pass. Jadi saya melihat permainan dari Liverpool sangat menghibur di pertandingan ini, plus juga didukung dengan fakta bahwa tim lawan ini bukanlah tim yang kuat dan mereka hanya bertahan saja. Tapi di babak kedua Fulham mengubah style of play mereka. Mereka tidak selalu memberikan direct pass, tapi mereka coba untuk menyerang dari sektor sayap. Karena kan Liverpool banyak pemain mereka yang mendukung serangan ya. Dan itu sebetulnya cukup berhasil karena salah satu peluang dari Fulham itu ya bisa mereka hasilkan ketika ada pergerakan dari para pemain mereka di sektor sayap. Seperti Carlos Vinicius ya yang mendapatkan peluang, dan Klopp juga ada melakukan beberapa pergantian pemain ya di babak kedua, seperti Cody Gakpo bermain, Andrew Robertson bermain juga menggantikan Tsimikas, dan itu yang sebetulnya membuat permainan Liverpool tetap energetik jelang pertandingan usai, tapi sangat disayangkan mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Jota juga kemudian masuk, Harvey Elliott dan juga Milner ya. Tampaknya ini adalah pertandingan yang dimanfaatkan oleh Jurgen Klopp melakukan eksperimen, tapi strateginya tetap sama, menyerang dan taktiknya tetap sama. Main high press, dapat bola, cepat mengalirkan bola ke depan, dan lebih banyak coba untuk shooting ketika mendapatkan space sedikit. Jadi ketika mendapatkan half space atau space yang terbatas, para pemain Liverpool memilih untuk langsung melepaskan tendangan. Kenapa? Karena urgensi mereka atau kepentingan mereka untuk mencetak gol. So this is a very good result. Liverpool menang terus-menerus ya. Udah berapa pertandingan nih mereka menang? Kalau nggak salah udah 5 pertandingan terakhir nih mereka menang. Tuh betul ya, 5 pertandingan terakhir loh mereka menang, dan 7 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Seharusnya tuh Arsenal udah kalahin mereka. Sayang banget Arsenal ya, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kebodohan para pemain mereka sendiri. And now to the second match, City versus West Ham. Ya ini sih saya udah duga dari awal lah City yang akan menang. Cuma tinggal dihitung saja nih berapa gol ya City bisa menang. Artinya ya kalau kita prediksi, kita udah gak perlu prediksi bahwa City akan menang, tapi yang kita prediksi berapa gol yang City bisa cetak ke gawang dari West Ham. Apalagi form dari Erling Haaland, ya istilah kerennya kan lagi on fire ya. Dan dia cetak gol lagi loh di pertandingan ini. Secara total di semua kompetisi dia telah mencetak kalau nggak salah 51 gol. Dan dia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Alan Shearer dan juga Andy Cole. Yang sebelumnya ya, jauh sebelumnya di tahun 90-an itu mencetak total 34 gol di satu musim Premier League. Yang ketika itu Premier League diikuti oleh 22 klub. Dan Erling Haaland bisa memecahkan rekor dari 2 pemain tersebut dengan sekarang telah mencetak total 35 gol. Luar biasa pemain ini. Lawan City itu lini tengah harus benar-benar di-press. Maka itu para pemain City enak banget main bola di pertandingan ini. Dan beda dengan Liverpool, City lebih banyak bisa menciptakan peluang yang berbahaya di pertandingan ini. Maka itu akhirnya mereka bisa mencetak total 3 gol. Mungkin jika Haaland bisa melakukan conversion dari peluang yang dia dapat, ada juga Mahrez mendapatkan peluang, ada juga Grealish mendapatkan peluang, seharusnya City bisa menang dengan skor 5 atau 6-0. So from the flow of the game, ya City seperti biasa lah nyerang terus, dan memang tinggal menunggu waktu saja sih mereka mencetak gol. Tapi saya bingung juga loh, babak pertama berakhir dengan 0-0. Saya masih berharap ya mungkin juga nih West Ham nahan 0-0, tapi ya itu harapan palsu ya bagi saya ya, karena ternyata babak kedua baru dimulai, Nathan Ake bisa mencetak gol ketika Mahrez memberikan umpan setelah sebelumnya Grealish yang dilanggar. Nah ini Grealish ini semakin baik ya permainannya di season kedua. Dia Downs yang melakukan pelanggaran, dia mendapatkan kartu kuning pada saat Grealish membangun sebuah counter attack, dan akhirnya Ake bisa mencetak gol ketika Mahrez memberikan umpan. Kemudian yang ditunggu-tunggu nih Erling Haaland nih, kapan dia mencetak gol nih? Lagi-lagi nih ketika West Ham kehilangan bola di tengah, Grealish mendapatkan bola dan dia memberikan umpan kepada Haaland. Ini mirip seperti golnya Haaland lawan Munchen tuh ya, ketika De Bruyne memberikan umpan, kali ini Grealish memberikan umpan ke Haaland. Haaland bisa melakukan finishing luar biasa. Setelah itu ketika Phil Foden masuk menggantikan Alvarez, ya saya memang sudah feeling jangan-jangan Foden mencetak gol, karena Foden kan sekarang lebih banyak cadangan ya setelah dia cedera, dan akhirnya Foden bisa mencetak gol. Wadah gol, ini tendangan keras ya yang dilepaskan dan dia bisa mengubah skor menjadi 3-0. Hampir saja Foden mencetak gol lagi, tapi bisa di-save oleh Fabianski, mantan penjaga gawang dari Arsenal. Jadi cukup banyak mantan pemain dari Arsenal ya, dari pertandingan antara Liverpool versus Fulham dan City versus West Ham. Jadi dengan kemenangan ini ya Liverpool untuk sementara berada di peringkat nomor 5 dan selisih poin mereka dengan MU adalah 4 poin, dan City kembali mengambil alih posisi puncak di klasmen sementara dari Arsenal. Jadi gajahnya kembali jatuh, mungkin keberatan kali ya dia. Jadi dia jatuh lagi. So City sementara unggul 1 poin dari Arsenal. Jadi di next match jika City menang dan Arsenal tidak menang, ya nanti selisih poin mereka akan semakin besar. Dan sekarang yang ingin saya berikan preview adalah pertandingan antara Brighton versus MU. Nah ini adalah pertandingan yang penting ya teman-teman ya. Di awal musim Brighton bisa mengalahkan MU di kandang MU ketika itu masih dilatih oleh Potter. Tapi setelah itu kita tahu MU tidak terkalahkan di kandang mereka sendiri. Tetapi form MU di luar kandang ini sangat buruk. Saya melihat form MU salah satu yang buruk ya ketika bermain di luar kandang. Karena
Mereka sudah kalah 6 kali loh di luar kandang. Mereka kebanyakan kalah itu memang di luar kandang. So mereka harus berhati-hati. Apalagi kali ini MU kembali tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain mereka kan. Seperti Varane, Martinez, kemudian McTominay juga belum bisa bermain. So mau tidak mau Ten Hag akan memainkan pemain-pemain yang kurang lebih sama lah seperti di pertandingan sebelumnya lawan Aston Villa. Tapi feeling saya kali ini dia tidak akan melakukan eksperimen karena ini bermain di kandang tim lawan yang performanya lagi bagus kan. Brighton dengan De Zerbi ya, luar biasa ya. Mereka menjadi tim yang sulit ditaklukkan. Memang mereka kalah di di semifinal Piala FA ya, tapi sebetulnya permainan mereka gak buruk juga kan lawan MU. Jadi ya memang kehebatan dari Brighton ini adalah mereka bisa bermain mengandalkan progressive passing ya. Jadi mereka tidak terlalu lama mengotak-atik bola di tengah, tapi mereka lebih cepat membagi bola dan para pemain mereka aktif mencari ruang di area pertahanan tim lawan dan bukan cuma satu pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi kalau teman-teman perhatikan tuh para pemain Brighton bisa menyerang dari kedua sektor sisi lapangan. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Jadi ketika lebih banyak pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, itu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk mengawal pemain-pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola tersebut. Maka itu bagi MU ini pertandingan yang sangat penting dan tentunya bagi kedua fullback mereka yang harus benar-benar disiplin. Nah kemungkinan yang akan diturunkan adalah Wan-Bissaka ya, feeling saya karena dia bisa mengunci Mitoma di pertandingan semifinal Piala FA tersebut. Malaysia di kiri, Luke Shaw, Lindelof, Casemiro, Sabitzer mungkin, atau Casemiro dan juga Eriksen, Bruno, Anthony, Sancho, dan tentunya Rashford. Dari Brighton, ya De Zerbi dengan melakukan rotasi saja ya, sebelumnya bisa mengalahkan Wolves dengan skor 6-0. Ya memang MU bukan Wolves, tapi tetap tim ini luar biasa kuatnya. Dan saya pikir yang harus diwaspadai oleh para pemain MU selain Mitoma adalah Undav dan juga Solly March, apalagi nanti jika Enciso bisa bermain ya. Jika Enciso bisa bermain, dia juga adalah pemain yang berbahaya. Kalau menurut saya teman-teman bahwa MU akan bermain bertahan di pertandingan ini, main counter, karena akan sangat beresiko bermain all out lawan Brighton, bermain di kandang Brighton, apalagi kita tahu MU tidak punya Varane atau juga Martinez, dan Lindelof atau Shaw memang sih selama ini nggak mengecewakan, tapi sangat beresiko ya. Karena walaupun ada Martinez dan juga Varane, jika pun MU menang, bukan berarti defense mereka itu tidak bisa diterobos, tapi memang form dari De Gea lagi bagus. Maka itu De Gea kan penjaga gawang yang paling banyak yang mencatat clean sheet karena dia banyak melakukan save. Jadi bukan berarti pertahanan dari MU itu solid, enggak. Pertahanan mereka tuh masih bisa diterobos. Jadi feeling saya di pertandingan ini mereka akan bermain defend and counter yang menurut saya gak ada salahnya juga. Seperti yang mereka lakukan di pertandingan semifinal Piala FA kan, yang penting nunggu dulu dapat bola baru rancang counter, dan itu lebih efektif sebetulnya bagi MU untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan Brighton feeling saya akan bermain all out, nothing tulus bagi mereka. Ya kalau mereka bisa lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan itu bonus, tapi bagi mereka nothing tulus, musim mereka luar biasa. Mereka punya musim yang sukses dan mereka saya pikir akan bermain terbuka, coba untuk membalas dendam setelah disingkirkan MU di pertandingan semifinal Piala FA. Kalau menurut saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50 dan bukan tidak mungkin pertandingan ini akan berakhir dengan skor imbang. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan ini, dan saya harapkan seperti yang tadi saya katakan, teman-teman nanti nonton SCTV mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari nanti, hari Jumat dini hari, karena saya akan siaran pertandingan ini. Dan sebelum pertandingan kick off biasanya kan kita juga akan memberikan analisa ya. Jadi saya harap teman-teman akan bergabung, dan saya tentu akan membuat review dari pertandingan ini tentunya besok setelah pertandingan ini selesai. Prediksi dari teman-teman seperti apa dari pertandingan antara Brighton versus MU? Kalau menurut saya kemungkinan pertandingan ini berakhir draw, persentase 50-50. Kalau menurut teman-teman seperti apa, silakan kolom komentarnya dibuka. Dan gratis ya, kalian bisa memberikan komentar kalian atau prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.